Halo guys. Halo. Tadi ngomong apa? Udah dikasih kado coba. Habisnya gue bingung, Ra. Masih tadinya apa ya? Mau nggak sih? Siap. Udah. Kapan emang? Ini bulan ini pertengahannya. Buat tanggal 15 ya itu ya? Iya. Oh, Ini lebih tapi ya. Yang unik. Apa ya kira-kira? Jilin aja kali ya. Stopper. Apa ya kira-kira? Kalau ngasih makanan kita nggak mau. Dia lebih banyak. Iya. Gini juga nggak? Apa ya? Kamu ini nggak kita kasih apa? Yang unik, yang zaman sekarang ini enak kok. Billboard, ya. Mote apa? Billboard yang ada di pinggir jalan itu loh. Spanduk. Kan itu mah biasanya Apa? Biasanya apa? Iya. Kayak gimana sih billboard tuh kayak gimana? iya kayak gimana coba coba deh cari-cari gue nggak tahu Coba deh. siapa yang Udah ini? kita cari-cari dulu aja ya, kita cari dulu di HP lo aja nih guys. Ini cari tahu ya. Billboard apa sih billboard? Ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Al-Fadila. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan dan menganalisis salah satu media promosi yaitu billboard. Oke, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu billboard dan sejarahnya. Oke, billboard sendiri didirikan pada 1 November 1894 oleh William Wilson dan juga James Montague di Amerika Serikat. Pada saat itu, fungsi billboard hanya sebagai pemeringkat tangga lampu yang sedang populer. Tapi seiring berjalannya zaman, billboard ini juga berubah fungsinya menjadi lebih luas, yaitu bukan cuma hanya promosi industri musik, tapi segala industri. Nah, Indonesia juga tidak ketinggalan loh. Pada tahun 1950-an, di Indonesia para pengusaha itu mulai gencar-gencar mempromosikan, walaupun pada saat itu billboard hanya menggunakan tipe A terbuka. Nah, pada tahun 1970-an, para pengusaha multinasional Indonesia mulai gencar mempromosikan lewat media promosi yaitu billboard. Oke. Nah, billboard sendiri atau kita kenal dengan papan reklame memiliki artinya atau etimologisnya, yaitu reklame berasal dari bahasa Spanyol yaitu reclames, yang artinya seruan atau panggilan yang berulang-ulang. Jadi arti reklame itu atau papan reklame itu adalah sesuatu yang mengajak dengan cara berulang-ulang untuk mengikuti isi daripada papan reklame tersebut. Jadi sudah tahu ya fungsi dan juga pengertian dari media promosi itu billboard. Nah, billboard sendiri tak terlepas dari warna-warna. Ini pasti tentu sangat dominan dengan warna. Oke, warna sendiri memiliki pengertian di mana warna merupakan untuk pencahayaan yang dipantulkan oleh suatu objek ke dalam mata manusia, sehingga kerucut-kerucut pada retina itu bereaksi dan menimbulkan gejala warna pada saat objek yang dilihat, sehingga mengubah persepsi manusia. Nah, warna sendiri memiliki dua sifat, yaitu induktif dan juga subjektif. Induktif adalah model pencahayaan dengan tampilan visual, misalkan seperti elektronik ya, seperti scanner, kamera, televisi, CD. Nah, sedangkan subtraktif sendiri adalah warna yang berasal dari pigmen atau warna yang alami gitu. Biasanya warnanya itu seperti transparan atau buram dan juga tidak. Oke, itu sedikit tentang warna. Mungkin akan lebih jelas lagi penjelasan dari teman saya. Untuk itu simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Mustani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipografi pada billboard. Jadi kita tahu billboard itu ialah sebagai salah satu media yang terdiri dari unsur gambar ilustrasi dengan tangan dan atau foto yang
digabungkan menjadi unsur tertulis seperti huruf-huruf dengan kata dan kalimat yang dirangkai sedemikian rupa untuk tujuan menarik dan memikat yang melihatnya. Jadi billboard ini biasa dilihatnya di jalan tol atau di jalan-jalan besar lainnya yang mungkin terjangkau kepada orang-orang. Jadi sehingga orang-orang tersebut bisa terlihat dengan jelas. Sehingga titik fokus mereka saat melewati jalan tersebut itu sudah menemukan yang namanya billboard dengan desain yang cukup baik dengan tipografinya. Kita bahas tentang tipografinya juga. Jadi apa sih itu tipografi? Jadi tipografi itu ialah sarana bentuk visualisasi pada ide yang tertulis. Tipografi itu merupakan elemen yang paling penting untuk membentuk kata dan atribut yang dapat untuk memberikan kekuatan atau membangkitkan gerak mata. Agar energi tipografi ini bisa dikeluarkan dan memberikan efek yang positif, yang dirancang sedemikian rupa, didesain sebagus mungkin, senyaman mungkin, sehingga dampak dari efek saat melihat billboard tersebut tidak memberikan kelelahan pada mata. Jadi berdasarkan pembahasan mengenai tipografi, contohnya ialah salah satunya adalah spanduk atau billboard pemasaran perumahan. Contohnya pada di Jakarta, apakah sudah dianggap dan tersusun berdasarkan hierarki, kontras, dan memenuhi prinsip-prinsip dari tipografi. Jadi kita tahu hierarki dan kontras. Saya jelaskan dulu ya. Di hierarki huruf pada spanduk perumahan yang dapat diartikan sebagai arah atau alur serta membaca antara header dan body text. Bentuk berbeda menggunakan jenis tertentu dengan hanya lebar dan tinggi dari huruf yang diperkecil atau gaya huruf font yang berbeda, dan bisa memberikan informasi yang lebih efektif saat dilihat. Jadi mudah dimengerti oleh orang, itu tertarik orang itu saat melihatnya. Jadi dan hierarki tipografi ini berfungsi untuk memberikan kesan layout yang bersih, tidak ambigu, dan mudah diarahkan. Hierarki ini dapat membentuk ukuran besar font yang berbeda, ukuran poin, serta gaya klasifikasi menurut Ambrose dan Harris tahun 2019-282, yang dikatakan bahwa hierarki sederhana dapat diciptakan dengan memberikan warna yang berbeda pada huruf yang sama. Selanjutnya ialah kontras. Kontras merupakan huruf yang penting, unsur yang penting yang mendukung kualitas pembaca dan informasi yang ditampilkan. Rangkaian huruf-huruf yang dapat memberikan kesan pada sebuah kata. Jadi kalimat tersebut dapat dibaca dan mudah dimengerti. Jadi prinsip dari tipografi ini ialah digunakan untuk menganalisis tipografi, ialah legibility, readability, visibility, dan creativity. Legibility ini memberikan pengertian kualitas yang dapat dikenali oleh orang dan memberikan kenyamanan untuk yang melihatnya. Legibility ini ialah tipografi yang header tersebut dapat terbaca seperti warna hitam pada teks yang terdapat pada header, sehingga warna belakang yang berwarna kuning sangat terbaca. Lalu visibility menggunakan warna, teks, kontras, dan warna belakang seperti warna merah yang jarak pandangnya lebih normal. Yang terakhir ialah creativity, efes berwarna kuning sehingga memberikan kesan memberikan efek yang baik. Itu salah satu contohnya ya. Sekian dari saya dari tipografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Iya tahu sekarang tahu ya billboard. Contohnya Ya, contohnya gimana? gimana? Coba deh tahu nih. Penjelasan warna sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mutia. Kini tiba
sebelumnya nih saya harus menjelaskan tentang warna yang terdiri pada billboard yang akan saya perlihatkan. Tapi sebelumnya teman-teman harus mengetahui ya dari pengertiannya wahana komputer tentang warna. Warna adalah bagian esensial karena dengan menggunakan warna suatu itu bisa hidup. Betul sekali, saya setuju. Kenapa? Karena bisa dibayangkan nih, desain warna hitam dan putih aja itu kan termasuk warna, ya kan? Hitam itu warna. Bisa dibayangkan kalau tidak menggunakan warna desain yang seperti apa. Oke, mari kita teman-teman langsung aja kita analisa warna satu persatu yang terdiri pada billboard di sebelah saya. Nah, billboard di sebelah saya ini menyampaikan pesan tentang properti perumahan bukan yang ada salah satunya itu di Kabupaten Bogor. Billboard tersebut untuk pemilihan warnanya menggunakan warna dingin. Cool, bisa kalian lihat nih bahwa ini pemilihan warnanya itu termasuk warna yang tidak mencolok, gitu kan? Tidak mencolok mata dan tidak melelahkan mata. Jadi termasuk warna dingin. Cool. Kelompok warnanya terdiri dari putih. Pertama dia putih, hijau army, gitu kan, dan warna-warna pada billboard di sebelah saya terkesan menenangkan, menyejukkan, gitu kan. Kenapa sih menenangkan dan menyejukkan? Karena pertama saya melihat warnanya pun saya tuh jadinya kayak tenang gitu kan. Hijau tuh ya kita kayak di daun aja gitu kan. Hijau tuh menenangkan gitu kan. Tapi di balik itu gitu kan, itu ada sebuah arti dan kesan di saat pemilihan warna. Mari gitu kan terbukti nih pada warna putih. Mereka menggunakan pada kode yang memiliki sifat dan kesan sebagai berikut: kesempurnaan, kesucian, pernikahan, gitu kan. Bisa dilihat nih iklan perumahan, gitu kan. Rumah yang diidam-idamkan itu diidam-idamkan oleh sebuah pasangan suami istri, ya kan, dimana yang mereka melakukan pernikahan, gitu kan, dan kesucian. Jadi ini pas banget sih pemilihan warnanya menurut saya. Nah, untuk warna hijau, army memiliki sifat dan kesan sebagai berikut: kesuburan, uang, kesehatan, gitu kan, dan pertumbuhan. Bisa dilihat juga bahwa dia memakai warna hijau itu untuk informasi, menyampaikan bahwa ini loh cicilan DP-nya per bulannya, gitu kan, ini loh luas rumahnya, gitu. Nah itu tuh bisa dilihat gitu bahwa itu tuh kategori dalam uang, gitu kan, dan itu termasuk dengan arti kesan warna hijau. Cocok juga nih, setuju banget nih, warnanya itu bagus banget. Dan selain putih dan hijau ada warna emas. Sepertinya semua orang tidak mengetahui arti dari warna emas. Bahwa ini memiliki sifat dan kesan sebagai berikut: prestasi, gitu kan, kemewahan, ya dong, kemewahan, kemakmuran, gitu kan. Sebuah rumah tuh memiliki biaya yang cukup tinggi, gitu kan. Itu termasuk kemewahan dan kemakmuran. Sangat tepat sekali ya untuk pemilihan ketiga warna tersebut pada ikut properti atau perumahan Racamaya yang ada di Kabupaten Bogor, yang sangat sesuai dengan objek dan desain pada billboard tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih warna yang digunakan pada billboard kedua. Mari kita simak. Tapi tetap sama, billboard kedua ini menyampaikan iklan properti juga, gitu kan, tetapi untuk pemilihan warnanya sangat berbeda. Berbedanya itu kalau misalkan billboard pertama ini menggunakan warna yang bikin orang tuh penasaran, itu tuh warna hijau apa sih, hijau army apa hijau apa sih, terus itu warna emasnya emas apa sih, gitu kan. Nah kalau dia tuh bisa dilihat gitu bahwa dari kejauhan tuh udah lihat gitu, wah itu mah warna biru, gitu kan. Nah termasuk pemilihan warna subtraktif, merupakan warna yang berasal dari bahan atau biasa disebut dengan pigmen, warna yang larut dalam cairan pelarut, gitu kan. Tetapi sama nih sebenarnya, sama-samanya tuh sama-sama warna cool, dingin, gitu kan. Biru tuh digunakan pada blue background berwarna blue primary. Menggunakan warna primer dikarenakan primer salah satu warna yang menjadi pedoman. Setiap orang itu menggunakan dan menggunakan kelihatan mata. Setuju banget sih. Jadi pas saya pertama melihat itu, udah saya nggak banyak tanya itu warna apa, itu udah tahu itu warna biru, gitu kan. Mari satu persatu saya sebutkan sifat dan kesan terdiri pada billboard kedua sebagai berikut. Warna biru memiliki sifat dan kesan seperti tenang, dapat dipercaya, pengetahuan, nyaman, gitu kan, damai dan dingin. Penggunaan warna emas, gitu kan, gold pada angka 900 juta, gitu kan. Cocok banget nih, 900 juta berarti mahal banget. Nah itu sesuai dengan pengertian warna emas, gitu kan, prestasi, gitu kan, kemewahan dan juga kemakmuran, gitu kan. Warna putih pada fontnya memiliki sifat dan makna sebagai berikut, gitu kan, kesempurnaan, kebaikan, gitu kan. Lalu jelas nih kita dapat menyimpulkan bahwa dari keduanya ini sama-sama menyampaikan pesan dan menggunakan warna yang tepat. Dari
analisis tipografi pada billboard. Dalam menganalisis ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dalam billboard yang meliputi identity, header, dan body text. Pada kesempatan kali ini, saya hanya menganalisis bagian identity dan headernya saja. Gambar pertama, identity-nya terdapat pada kalimat Rancamaya Golf Estate. Yang kedua, headernya terdapat pada kalimat Your Lifetime Decision for Lifetime Home. Yang ketiga, body text-nya terdapat pada kalimat type cantik terbaru sampai voucher IKEA. Masuk kepada analisisnya, pada identity, klasifikasi hurufnya menggunakan huruf sans serif dengan warna putih dan latar belakang hijau dan biru gelap. Legibility-nya, tipografi pada identity tersebut dapat terbaca dengan jelas. Warna putih pada identity sangat kontras dengan latar belakang yang berwarna hijau dan biru gelap. Readability-nya, susunan huruf dalam identity tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Artinya sangat pas dalam penempatan hurufnya. Visibility, penggunaan warna putih pada huruf identity sangat kontras dengan latar belakang yang berwarna hijau dan biru gelap. Pada clarity-nya, penggunaan warna putih dan huruf identity memberikan kesan mudah dibaca sehingga menimbulkan clarity yang baik. Pada header, klasifikasi huruf dan warna menggunakan huruf sans serif dengan warna hijau tua dan muda. Legibility-nya, tipografi pada header sangat mudah dibaca dengan warna huruf yang hijau gelap, sangat kontras dengan warna latar belakangnya yang berwarna putih. Visibility, penggunaan warna hijau tua dan muda pada huruf sangat kontras dengan latar belakang yang berwarna putih sehingga dapat terbaca oleh pembaca. Clarity, warna huruf hijau tua dan muda memberikan kesan kokoh dari huruf tersebut sehingga memberikan clarity yang baik. Masuk kepada gambar kedua, identity-nya terdapat pada kalimat Madeleine Transyogi. Header-nya terdapat pada belanja properti. Sementara body text-nya terdapat pada kalimat harga mulai sampai sepeda London taksi. Masuk pada analisis identity-nya. Klasifikasi huruf dan warna menggunakan huruf sans serif berwarna putih. Legibility-nya, penggunaan warna putih dan huruf sans serif sangat kontras dengan latar belakang yang berwarna biru. Sementara readability-nya, susunan huruf dari identity tidak rapat dan tidak renggang sehingga mudah dibaca oleh pembaca. Visibility-nya, penggunaan warna putih cukup kontras dengan latar belakang yang berwarna biru sehingga pembaca dengan jarak normal dapat membacanya dengan jelas. Yang kelima, clarity-nya, penggunaan warna huruf putih memberikan kesan yang mudah dibaca sehingga menimbulkan clarity yang baik. Pada header, klasifikasi huruf dan warnanya menggunakan huruf serif dengan warna putih. Legibility-nya, penggunaan huruf serif yang berwarna putih sangat kontras dengan latar belakang yang berwarna biru. Sementara pada bagian readability-nya, susunan huruf cukup rapat dan tidak terlalu renggang. Akan tetapi pemilihan jenis huruf serif memberikan kesan yang mudah dibaca. Yang keempat itu ada visibility-nya. Penggunaan warna huruf putih cukup kontras dengan latar belakang yang berwarna biru sehingga pembaca dengan pembacaan jarak normal dapat membaca dengan jelas. Dan yang terakhir, clarity. Penggunaan warna huruf putih memberikan kesan yang mudah dibaca sehingga memberikan clarity yang baik. Analisis sensasi dan persepsi visual. Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi dan persepsi merupakan proses pemberian makna terhadap sensasi sehingga dapat memperoleh pengetahuan baru. Menurut Gestalt, bila seseorang mempersepsikan sesuatu, maka ia mempersepsikannya secara keseluruhan, jadi bukan bagian-bagiannya saja. Contoh pada gambar 1. Sensasi yang saya lihat yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak sedang tersenyum melihat dan sambil menunjukkan rumah dengan angka 800 jutaan.
Jika dilihat dari proximity atau kedekatan posisi, yaitu pada kata-kata seperti bebas biaya, down payment, cicilan mulai, dan voucher IKEA, hal itu menciptakan kesan bahwa objek-objek tersebut bukanlah objek yang dapat dipisahkan, yaitu sebagai bahan perhitungan bagus bagi calon pembeli. Similarity atau kesamaan bentuk. Pada gambar rumah yang bersebelahan yang mengartikan posisi rumah tersebut akan seperti itu. Continuity atau kesinambungan pola sebagai mendikte mata untuk mengikuti sesuatu yang menyebabkan mata menyorot ke arah tertentu sampai menuju suatu objek lain. Pada gambar tersebut, continuity terdapat pada tangan anak yang menunjuk harga rumah tersebut yaitu 800 jutaan. Figure atau ground. Prinsip ini didasar pada hubungan antara sebuah objek dan ruang di sekelilingnya. Pada gambar tersebut, objek sebuah keluarga dan backgroundnya putih agar pesan untuk menunjukkan rumah dengan harga 800 jutaan berserta gambar rumahnya sehingga pesan yang disampaikan jelas. Kesimpulan pada gambar tersebut bahwa sebuah keluarga senang melihat harga, bentuk rumah, dan komponen-komponen menggiurkan seperti bebas biaya, down payment, cicilan, dan mendapatkan voucher IKEA. Contoh gambar 2. Sensasi yang saya lihat yaitu sebuah angka besar 900, rumah dalam kardus, dan sepeda. Gejala seperti ini dapat ditinjau dari beberapa pendekatan, seperti konsep keseimbangan yaitu warna gold pada huruf dan warna coklat pada kardus dan rumah. Figure atau ground menjelaskan bahwa sebuah objek dapat teridentifikasi bila adanya kontras antara foreground dan background. Warna biru sangat kontras dengan warna gold dan coklat. Kesimpulan pada persepsi gambar tersebut, dengan harga 900 juta kita akan mendapatkan rumah dan sepeda dengan DP 5% dan bisa dicicil selama 6 kali. Gestalt teori yang dikembangkan di Jerman, teori Gestalt ini adalah sebuah teori yaitu teori bentuk. Ini bisa digunakan ketika seseorang menilai orang lain melalui bentuk, orangnya atau perilakunya. Jadi struktur ini jika dipandang dengan orang yang berbeda, namun objeknya sama, maka persepsi orang itu berbeda-beda. Jika persepsi tersebut dilihat oleh kalangan menengah ke atas, iklan rumah dengan 800 jutaan atau 900 jutaan ke atas adalah harga yang wajar untuk perumahan. Akan tetapi jika dilihat dari kalangan menengah ke bawah, iklan tersebut tidak menarik karena bukan kebutuhan mereka untuk membeli rumah di atas 800 juta atau 900 jutaan. Selanjutnya, isi dan makna yang terkandung di dalam kedua contoh billboard ini. Pesan dari kedua contoh billboard ini sama, yaitu berisi sebuah iklan properti. Pada contoh pertama, isi pesan di billboard yaitu iklan properti yang bersifat ramah keluarga. Isi pesan dipertegas dengan adanya gambar rumah, gambar sebuah keluarga, dan kalimat Your Lifestyle Decision for Lifetime Home. Gambar rumah adalah sebagai objek produk yang ditawarkan pembuat iklan, dan gambar keluarga memiliki makna yaitu perumahan yang ditawarkan ini sangat cocok untuk tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga. Makna ini diperkuat dengan adanya kalimat Your Lifestyle Decision for Lifetime Home yang menunjukkan bahwa perumahan ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk gaya hidup keluarga dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, isi pesan iklan dilengkapi dengan adanya nama brand atau nama perusahaan atau nama perumahan yang terlihat jelas di paling atas billboard yaitu Rancamaya Golf Estate. Keterangan harga yang dirincikan bersama keuntungan, cicilan, dan hadiah secara jelas di bawah gambar rumah, serta kontak yang bisa dihubungi secara jelas berupa nomor telepon dan website. Penyampaian isi pesan dari visual yang ditampilkan dalam iklan ini sangat terlihat jelas, sehingga setiap orang yang melihatnya dapat mengerti maknanya dengan baik dan juga dengan cepat. Di dalam contoh billboard kedua, kita dapat lihat hal pertama yang paling ditonjolkan sekaligus merupakan isi pesan utamanya adalah kalimat harga mulai 900 juta. Dengan penegasan angka 900 yang diperbesar. Kalimat tersebut diperbesar karena memiliki makna untuk menawarkan unit rumah seharga mulai dari 900 juta dan agar setiap orang yang melihat billboard ini akan tertarik dengan penawaran harga tersebut. Dari kalimat tadi, isi pesan masih berkesinambungan dengan sebuah gambar rumah yang seakan-akan keluar dari dalam kardus dan gambar sepeda. Namun, makna dari gambar ini masih kurang jelas karena seakan-akan menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah hadiah.
Sedangkan yang seharusnya menjadi hadiah adalah sepeda yang ada di sampingnya. Di samping gambar sepeda ada keterangan berhadiah langsung sepeda London Taxi yang menjelaskan bahwa hadiah dari pembelian 1 unit rumah tersebut adalah sepeda. Ada pula kalimat yang menjelaskan rincian biaya di bawah gambar rumah. Di paling atas billboard terdapat kata Maitland Transyogi dan belanja properti 21 yang menunjukkan bahwa properti tersebut dijual oleh perusahaan Maitland Transyogi dalam sebuah event promo yang bertajuk Belanja Properti 21. Kedua iklan tersebut diposisikan di atas billboard agar identitas dari pemasang iklan terlihat jelas. Pesan yang disampaikan dilengkapi pula dengan nomor telepon yang terletak di bawah papan. Keterangan yang diberikan sudah cukup jelas, namun gambar yang di billboard ini kurang representatif terhadap isi pesan yang ditampilkan. Baik, untuk selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis billboard dan karakteristik. Nah, untuk jenis-jenis billboard ini memiliki berbagai macam bentuk. Itu yang pertama ada yang namanya painted bulletins. Untuk painted bulletins merupakan jenis billboard yang dalam pembuatannya menggunakan cara yang manual. Lalu yang kedua ada yang namanya LED billboard. Untuk LED billboard ini menggunakan teknologi canggih sehingga bentuk atau gambar yang ada di billboard itu bisa bergerak dan berubah-ubah. Lalu yang ketiga ada yang namanya poster panel. Untuk poster panel ini dalam pembuatannya menggunakan teknik yang modern, yaitu menggunakan hasil dari fotografi yang dicetak dengan kertas pensil sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Yang keempat ada yang namanya inverteros. Nah, untuk jenis billboard inverteros ini yaitu billboard yang menambahkan bentuk 3 dimensi yang ditambahkan pada billboard. Yang kelima ada yang namanya kinetic board. Nah, jenis kinetic board ini merupakan jenis billboard yang berbentuk segitiga dengan tiang di tengahnya dan bisa berputar sehingga bisa dilihat dari berbagai macam arah. Lalu yang keenam ada yang namanya netbox. Nah, untuk jenis ini merupakan jenis billboard yang berbentuk kotak yang mana bagian sisi depan dan belakang itu terbuat dari bahan akrilik yang kemudian di dalamnya akan disoroti oleh lampu. Yang ketujuh adalah geometrics. Nah, untuk jenis billboard geometrics ini menambahkan ilusi 3D sehingga bisa memberikan kesan 3 dimensi meskipun gambar yang dibentuk dari bidang datar. Lalu yang kedelapan ada yang namanya presenter. Untuk jenis billboard ini terdapat 3 iklan yang berbeda dan bisa berubah-ubah dalam beberapa detik. Nah, yang ke-9 ada yang namanya neon sign. Neon sign ini merupakan jenis billboard yang terbuat dari lampu TL. Dan yang ke-10 ada yang namanya backlight dan backlight. Nah, untuk jenis billboard ini merupakan jenis billboard yang sering kita temukan di pinggir jalan. Nah, untuk jenis billboard ini juga bisa berbentuk vertikal maupun horizontal. Dengan melihat penjelasan dari 10 jenis billboard yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan 2 contoh dari billboard ini merupakan termasuk di dalam jenis billboard backlight dan frontlight. Mengapa? Karena di 2 contoh billboard ini sering kita jumpai di pinggir jalan, lalu bentuknya juga berupa vertikal, sehingga dapat disimpulkan kedua contoh ini termasuk dalam bentuk jenis billboard backlight dan frontlight. Lalu ada yang namanya karakteristik billboard. Nah, untuk karakteristik billboard ini memiliki 4 bentuk. Yang pertama ada yang namanya billboard vertical frontlight. Nah, untuk jenis billboard ini memiliki bentuk memanjang dari atas ke bawah dan memiliki lampu sorot dari arah depan. Yang kedua ada yang namanya billboard horizontal frontlight. Nah, untuk jenis billboard ini memiliki bentuk mendatar dan disoroti oleh lampu sorot dari arah depan. Yang ketiga ada yang namanya billboard vertical backlight. Nah, untuk jenis billboard ini memiliki bentuk memanjang dari atas ke bawah namun disoroti dari arah belakang oleh lampu sorotnya. Lalu yang keempat ada yang namanya billboard horizontal backlight. Nah, untuk jenis billboard ini berbentuk mendatar dan disoroti oleh lampu sorot dari arah belakang. Maka dapat disimpulkan kedua contoh billboard yang kami contohkan termasuk ke dalam billboard vertical frontlight. Hal ini dikarenakan kedua bentuk billboard ini berbentuk memanjang dari atas ke bawah dan memiliki banyak lampu sorot dari arah depan. Selanjutnya adalah basic design. Basic design ada 2. Yang pertama adalah elemen design. Elemen design menurut Ahmad Supriyono dalam buku desain komunikasi visual adalah unsur-unsur elemen yang diperlukan dalam membuat suatu desain. Nah, di sini ada
adalah prinsip desain. Prinsip desain Dewi Widarwati adalah suatu cara untuk menyusun unsur-unsur yang dipadukan sehingga memiliki atau memberi efek. Ada beberapa macam-macam dari prinsip desain. Nah, di sini ada satu contoh desain. Yang ini adalah billboard utama. Nah, jika dilihat dari prinsip direction, maka akan berkaitan dengan prinsip movement dan ritme. Dimana jika dilihat dari alur pergerakan atau ritme dari desain ini berawal dari yang paling atas, yaitu ada tagline-nya Your Life. Sampai bagian bawahnya ada logo Surya Mas Group, lalu di bawahnya ada kontak yang bisa dihubungi. Jika kita lihat dari prinsip unity, maka akan berkaitan dengan prinsip proximity dan juga pattern. Jika kita lihat secara keseluruhan, billboard ini menggunakan 3 warna utamanya, yaitu putih, kuning, dan hijau. Ini dapat kita katakan bahwa ini ada satu kesamaan, kesatuan warna utamanya, dan juga ada kedekatan warnanya. Untuk prinsip pattern, kita bisa lihat dari pola susunan pembayarannya. Bukankah dari 4 penawaran ini polanya susunannya sama? Selanjutnya, kita akan menilainya berdasarkan value-nya, ya, dimana di sini tidak terlalu banyak menggunakan gradasi atau efek warna bayangan. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip emphasis yang berkaitan dengan prinsip kontras. Nah, dalam hal ini saya sudah mengadakan atau melakukan survei ke beberapa orang, di mana saya menanyakan pada mereka mana yang suka poinnya. Banyak yang mengatakan objek yang pertama kali dia lihat adalah objek rumahnya, gambar rumahnya. Namun ada juga yang mengatakan gambar keluarga kecil ini. Karena apa? Karena ukurannya tuh sama-sama besar. Selanjutnya adalah prinsip balance. Prinsip balance pada desain billboard pertama ini dapat kita lihat bahwa di tagline-nya itu dia ukurannya besar, berdiri sendiri di tengah. Lalu selanjutnya adalah objek rumah, di mana dia berada di tengah. Ini mengartikan bahwa objek rumah ini mengandung prinsip balance radial. Lalu untuk bagian gambar keluarga ini, karena ukurannya besar, maka diseimbangkan dengan objek-objek atau info penawaran yang ada di seberangnya. Jadi kita analisis untuk desain billboard selanjutnya. Desain billboard kedua ini, jika kita nilai berdasarkan prinsip direction, maka akan berkaitan dengan prinsip movement dan pattern. Alur pergerakan desain ini dimulai dari logo, background, dan belanja tersebut dan diakhiri dengan kontak WA dan sosial media. Selanjutnya kita analisis menurut prinsip unity yang berkaitan dengan proximity dan pattern. Jika dilihat dari segi warna, desain ini sama-sama menggunakan 2 warna utama, yaitu biru dan gold, yaitu emas. Dan itu juga menggunakan warna turunannya yang dapat kita lihat, yaitu warna background dari tulisan hadiahnya, yaitu biru tua. Dan warna turunannya ini sama dengan prinsip proximity. Value yang digunakan di sini yaitu gradasi dan efek bayangannya. Dapat kita lihat di backgroundnya, lalu ada efek bayangan, kardus, dimana itu memberi efek 3D dengan preliminary form 3 dimensi. Untuk pattern pada desain kedua ini dapat kita lihat bahwa pola berulang yang digunakan adalah sama-sama menggunakan jenis font sans serif. Lalu kita lanjutkan ke analisis prinsip emphasis yang berkaitan dengan prinsip kontras. Dari survei banyak yang mengatakan bahwa pokok poin dalam desain ini adalah pada harganya, di mana harga tersebut ukurannya berbeda sendiri, lebih besar sendiri, dan warnanya lebih mencolok di warna emas, sehingga karena yang sangat berbeda ini prinsip kontras. Yang terakhir adalah prinsip balance. Bisa kita lihat dari logo McLaren dan belanja ini, dia ditempatkan di tengah, lalu ada harganya, mana harganya itu juga ditempatkan berdiri di sana dalam ukuran besar. Lalu untuk objek gambar rumah, dia ditempatkan karena ukurannya besar, ditempatkan di situ, maka sedikit diimbangi dengan di seberangnya ada info tentang DP cicilan, juga tentang hadiah yang ditawarkan. Lalu yang terakhir bisa kita lihat di bagian bawah, yaitu kontaknya. Itu hampir sama dengan yang bagian harga ini. Kesimpulannya, dalam setiap desain, membuat desain, kita harus melakukan basic design. Untuk apa? Untuk keselarasan, agar desain itu enak dipandang dan kita juga dapat mengerti apa yang diinformasikan. Sekian dari saya. Komunikasi visual merupakan salah satu sarana dalam proses penyampaian pesan dan bertujuan untuk mendapatkan atensi atau perhatian secara visual, yaitu dari mata, agar pesan yang ada mudah untuk disampaikan. Nah, perlu kawan-kawan ketahui juga bahwa komunikasi visual dapat mempermudah proses komunikasi. Kenapa? Karena
merepresentasikan yang mana? Artinya warna putih tersebut sebagai simbol bahwa rumah yang ada di billboard tersebut, rumah ini iklan yang diiklankan di billboard tersebut menawarkan kenyamanan. Begitu juga dengan billboard yang kedua yang berwarna biru merepresentasikan simbol yang bermakna kepercayaan. Selanjutnya, hasil analisis mengenai tipografi. Nah, dapat disimpulkan bahwa tipografi ini menjadi unsur penjelas dalam billboard. Kenapa? Karena tipografi atau tulisan ini membuat informasi yang berkaitan dengan pesan apa yang akan disampaikan dalam billboard tersebut. Nah, tetapi dalam billboard, tipografi atau tulisan ini memiliki porsi yang lebih sedikit dibandingkan gambar, karena gambar ini menjadi fokus utama dalam mengkomunikasikan pesan. Sehingga jangan sampai antara tipografi dan billboard ini tidak seimbang. Itu yang harus diperhatikan. Antara tipografi dan billboard atau gambar yang ada dalam billboard ini harus seimbang. Jangan sampai nanti tipografi atau tulisannya lebih banyak dan lebih besar, sedangkan gambarnya ini lebih kecil dan lebih sedikit, ataupun sebaliknya, sehingga tidak ada keseimbangan dalam letak billboard dan tidak enak untuk dipandang. Mari beralih ke pembahasan sensasi dan persepsi. Nah, dari pembahasan kawan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sensasi ini berkaitan dengan panca indera, yaitu rangsangan terhadap objek yang kita lihat. Panca indera ini ada indera penglihatan, lalu indera pendengaran, penciuman, pengecap dan juga peraba. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks billboard, ini hanya memfokuskan pada indera penglihatan. Sedangkan persepsi adalah kesimpulan makna yang kita simpulkan terhadap objek yang kita lihat, terhadap informasi yang kita dapatkan. Ketika kita melihat billboard yang pertama ini tadi berwarna putih, billboard yang kedua ini tadi berwarna biru. Kita lihat oleh mata, lalu diolah oleh otak kita, maka keluarlah sebuah persepsi, keluarlah sebuah sudut pandang. Kita simpulkan, oh, billboard yang pertama ini berwarna putih menunjukkan kenyamanan, lebih ke family. Sedangkan billboard yang kedua ini berwarna biru lebih menunjukkan kepercayaan dan lebih menunjukkan konteks harganya misalkan. Nah, persepsi ini erat kaitannya dengan makna yang terkandung. Maka dari itu persepsi setiap orang berbeda. Hasil analisis kelompok saya tadi seperti yang sudah saya jelaskan akan berbeda hasilnya ketika kelompok lain menganalisis billboard yang sama oleh kelompok kami, karena setiap penerimaan informasi setiap individu itu tentu berbeda-beda, tidak mungkin karena kita yang beragam kemajemukan seperti itu. Nah, tanpa disadari peran komunikasi visual ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya billboard, apapun apa yang kita lihat itu erat kaitannya dengan komunikasi visual. Karena menurut penelitian, manusia ini cenderung lebih mengerti, lebih tertarik dan lebih mudah memahami terhadap visual, terhadap gambar-gambar, baik itu bergerak ataupun tidak bergerak, terhadap warna, terhadap sesuatu yang lebih menonjol daripada yang lainnya dibandingkan dengan tulisan yang padat yang banyak. Karena dengan visual kita lebih mudah menangkap pesan yang disampaikan, sedangkan tulisan itu cenderung lebih sulit untuk dibaca. Terima kasih. Ini ya jalan banyak ya. Oh, itu namanya billboard. Tapi emang billboard bisa buat ulang tahun. Ya, emang bisa ya, bisa ya. Aneh gitu. Bisa tahu, soalnya tadi sering banget lihat di internet gitu. Jadinya suka banyak artis-artis yang luar gitu kalau banyak fansnya tuh bikin billboard yang tahu nggak sih yang papannya gede banget, tiba-tiba ada mukanya dia doang gitu yang ulang tahun ya. Iya itu. Bagus tapi bagus. Wah, seru nih ya. Gimana? Kayak pang-pang. Ya udah, sekarang kita cari jasa pembuatan billboard aja gimana? Boleh, yuk, jalan yuk sekarang aja. Yuk. Happy birthday. Kami dari kelompok 3.